Tanya jawab seputar sujud sahwi dan tata cara sujud sahwi disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka rahimahullah. Pertanyaan pertama, bagaimana bacaan sujud sahwi? Kapan dilakukan dan bagaimana caranya? Jawaban, sujud sahwi adalah dua gerakan sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam sholatnya karena lupa. Sebab-sebabnya ada tiga. Karena kelebihan jumlah rakaat, kekurangan bacaan atau gerakan dalam salat atau ragu-ragu tentang gerakan dalam sholat. Penjelasan ulama, ahlu sunnah. 1. Karena kelebihan gerakan. Jika seseorang dalam sholatnya sengaja menambah berdiri, duduk, ruku, atau sujud, maka batallah sholatnya. Jika hal itu terjadi karena lupa, sementara ia tidak ingat kecuali setelah menyelesaikan gerakan tersebut, maka tidak dibebankan padanya kecuali sujud sahwi. Adapun sholatnya sah. Jika ia ingat kelebihan itu di tengah-tengahnya, ia wajib kembali darinya dan melakukan sujud sahwi. Adapun sholatnya sah. Sujud sahwi karena kelebihan gerakan dilakukan setelah salam, di luar sholat. 2. Karena kekurangan. A. Kekurangan rukun sholat. Apabila orang yang sholat itu tertinggal salah satu rukunnya, jika yang tertinggal itu takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Baik tertinggalnya karena disengaja atau karena lupa, karena sholat tidak mungkin terjadi tanpa takbiratul ihram. Jika yang tertinggal itu selain takbiratul ihram dan dilakukan dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Namun jika ditinggalkan karena lupa, jika ia menyambung sholatnya hingga ke tempat tersebut pada rakaat berikutnya, berarti rakaat yang di sana terdapat rukun yang tertinggal tidak dihitung, dan posisinya digantikan oleh rakaat berikutnya. Akan tetapi jika ia tidak menyambung rukun yang ditinggalkan tersebut ke rakaat berikutnya, ia wajib kembali ke rukun yang tertinggal dan melaksanakannya, kemudian menyempurnakan sholatnya. Dalam dua kondisi ini ia harus melakukan sujud sahwi setelah salam. Caranya mengucapkan salam, lalu sujud 2 kali kemudian salam lagi. B. Kekurangan wajib sholat. Apabila orang yang sholat sengaja meninggalkan salah satu wajib sholat, maka batallah sholatnya. Namun bila meninggalkannya karena lupa, lalu mengingatnya sebelum selesai dari gerakan tersebut, hendaklah ia melaksanakan kewajiban tersebut dan dalam hal ini ia tidak dikenai apa-apa. Jika ia mengingatnya setelah menyelesaikan gerakan tersebut namun belum sampai pada gerakan berikutnya, maka hendaklah ia kembali ke tempat semula dan melakukan gerakan yang terlupa tersebut. Lalu menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Jika ia mengingatnya setelah sampai pada rukun berikutnya, maka gugurlah kewajiban itu dan ia tidak perlu kembali padanya.
namun ia terus menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi sebelum salam. 3. Karena ragu-ragu, yaitu kebimbangan antara dua perkara. Mana di antara keduanya yang terjadi? Walhasil ragu-ragu dalam sholat tidak keluar dari dua keadaan berikut. Pertama, dari dua hal yang ia ragukan ada salah satunya yang ia kuatkan. Maka ia beramal menurut yang ia kuatkan, lalu menyempurnakan sholatnya dan salam kemudian sujud lalu salam kembali. Kedua, dari dua hal yang ia ragukan tidak ada satu pun yang ia kuatkan. Maka ia beramal menurut yang pasti yakin, dalam hal ini yang lebih sedikit, lalu ia menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi sebelum salam lalu salam. Sujud sahwi bagi makmum. Jika imam lupa, lalu melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 722 di kitab Sahih beliau. Sampai sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ia sujud maka sujudlah. Hadis muttafaq terbalik alaih. Maka baik imam sujud sebelum atau setelah salam, makmum wajib mengikutinya, kecuali masbuk. Ia tidak mengikuti imam ketika sujud setelah salam, disebabkan ia berhalangan. Karena orang yang masbuk tidak mungkin salam bersama imam karena ia harus menyempurnakan sholatnya. Maka dalam hal ini setelah ia menyempurnakan sholatnya, lalu salam, ia melakukan sujud sahwi dan salam kembali. Dan jika dalam satu sholat ada dua kelupaan, yang pertama sujudnya dilakukan sebelum salam sementara yang lain setelah salam, maka dalam hal ini ulama menguatkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Rasail Fikiyah, halaman 6. Cetakan kedua, Dar Tayyibah. Adapun cara sujud sahwi adalah mengucapkan takbir lalu sujud sebanyak 2 kali. Dan doa yang dibaca adalah sebagaimana doa sujud dalam sholat, kemudian takbir lalu salam. Bacaan sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Secara umum, bahwa bacaan sujud, baik sujud sahwi, tilawah atau sujud syukur bisa menggunakan bacaan sujud ketika dalam salat fardu sunnah. Dengan membaca, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma firli, Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Dalam kitab Muknil Muhtaj salah satu kitab fikih Syafi'iyah disebutkan, tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika salat dalam perbuatan wajib dan sunahnya, seperti meletakkan dahi, tumaninah, bersikap tenang, menahan sujud, menundukkan kepala. Melakukan duduk iftirosi. Ketika duduk antara dua sujud sahwi, duduk tawaruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi.
Dan zikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti zikir sujud dalam salat. Pada bacaan zikir selain bacaan di atas, para ulama berbeda pendapat. Karena didapat kelemahan di sanadnya sehingga ada perbedaan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Terkait dengan bacaan sujud sahwi yang berkembang di masyarakat, Ibnu Hajar rahimahullah melemahkan pendapat tersebut dan mengatakan, perkataan beliau, "Aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi pada kedua sujudnya, maka aku katakan, aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali." At-Talhis Al-Habir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Juz 2 halaman 6, cetakan Al-Madinah Al-Munawwaroh, tahun 1384 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam.